Terserah kalian mau bilang apa, bilang nggak enak ya nggak enak lah gitu. Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel Badminton Games Official. Dan kali ini guys, di depan saya ada Yonex Astrox 88D Game. Ini raket yang beberapa waktu lalu udah saya unboxing, saya bahas spesifikasi dan karakter raket ini. Dan teman-teman pasti udah ngerti bahwasanya Astrox 88D ini adalah series raket yang dipakai oleh beberapa atlet dunia asal Indonesia, kayak Gideon, kemudian Rian Ardianto. Hanya saja mereka pakai raket yang seri Pro-nya. Seri terbaiknya dari brand ini, made in Jepang, dan ini made in Taiwan, yang harganya ya nyaris separuhnya sih ya, di 1,3 jutaan guys. Dengan harga 1,3 jutaan di salah satu brand terbesar, ini brand Yonex guys. Walaupun menurut saya ketika head to head dibandingkan dengan beberapa brand lain yang lebih terjangkau, kerasa kayak tingkat soliditasnya raket ini agak di bawahnya. Saya nggak tahu siapa itu sebabnya, ataukah mungkin itu memang salah satu kelebihannya. Dan semoga teman-teman nanti nggak terkejut ya, atau teman-teman nanti nggak marah-marah karena feel pemakaian saya dan kawan-kawan saya agak berbeda dengan teman-teman semua. Karena raket itu memang tangan-tanganan guys, bisa jadi di tangan saya nyaman, di tangan kawan saya nggak nyaman, ataupun di tangan saya tidak nyaman, di tangan teman-teman saya lebih nyaman. Dan itu biasa terjadi di dunia peraketan badminton. Jadi teman-teman jangan skip videonya, tonton sampai habis biar teman-teman ngerti informasi feel pemakaian seperti apa soal raket Yonex Astrox 88D Game, yang seharusnya sih dengan harga 1,3 jutaan dan ini dari brand besar, ya harapannya paling terbaik rasanya sih. Tapi kayak ya anti klimaks gitu sih. Oke teman-teman, buat teman-teman yang belum lihat spesifikasi raket ini, kemarin udah saya bahas di video unboxing. Dan raket ini berasal dari mana pun teman-teman wajib buka lagi video unboxing kemarin. Ya saya kilas sebentar lah, bahwasanya raket ini kemarin adalah salah satu ucapan, salah satu apresiasi terbaik dari Pro Champion dan juga Pro Sport. Karena kemarin saya dan kawan-kawan sudah hadir di sana untuk meramaikan grand opening Pro Sport Cikarang. Ya walaupun ini raket barangnya endorsan kiriman ya dikasih, tapi tetap review harus jujur guys. Dan ini benar-benar feel yang saya rasakan, dan testimoni dari kawan-kawan juga pun disampaikan ketika mereka make raket ini buat main. Jadi setelah selesai main langsung saya tanyain, dan itu nggak mengada-ngada. Terserah kalian mau bilang apa, bilang nggak enak ya nggak enak lah gitu. Ya kira-kira kayak gitulah. Jadi guys, raket Yonex Astrox 88D Game ini kualitas di tengah-tengahnya di series Yonex ya, di seri-seriesnya Yonex. Dan biasanya sih di atas ini ada yang seri tournya ya, yang harganya lebih mahal sedikit, mungkin selisih 300-400 ribuan. Dengan spesifikasi bawaan raket ini yang 4U dan head heavy balance. Ya karakter Yonex di series Astrox kebanyakan head heavy balance guys. Setelah tersetting kayak gini, senar Nanoji kalau nggak salah ya guys ya. Ya, senar Nanoji 98 guys, dengan hitting sound kayak gini, tarikan 29. Ya, ini salah satu kelebihannya raket Yonex ya. Kerasa nyaring banget, inknya itu panjang banget. Nah ini satu hal yang banget harus kita pertimbangkan dan kita pikirkan, karena walaupun feel raket ini nanti di akhir bakal saya jelaskan kurang begitu baik soliditasnya ketimbang brand lain, nggak tahu mungkin apakah memang karakter Yonex itu kayak gini ya. Dia lebih murni karbonnya, makanya hitting soundnya juga nyaring banget. Tapi di sisi lain ada feel yang ketika dibandingkan dengan raket lain tuh dia kerasa apa ya, kurang padat sedikit gitulah ya. Oke, kita lanjutkan spesifikasinya tadi ya. Setelah dipasang senar dan juga ada grip, bawaannya saya buang dan saya ganti dengan grip kayak gini guys. Ini beratnya tuh di 88 mendekati 89 gram. Dengan balance point di 297-298 mm. Masuk banget dengan karakter raket ini yang bawaannya memang head heavy balance. Berat kepalanya sedikit.
Dan dengan karakter itu guys, ya buat saya pribadi ya ini raket yang spesifikasinya tuh ya oke banget. Dipegang tuh dipakai main apapun bakal nyaman. All around, main powernya dapet, main defense-nya dapet, kontrolnya dapet, flashingnya enak. Itu buat saya pribadi ya. Apalagi dengan shaft raket ini yang medium tuh, ya agak lentur tapi nggak lentur banget, nggak kekaku-kaku banget. Jadi dia pertengahan guys, antara fleksibel dan juga stiff. Ini raket medium di seriesnya Astrock ataupun di seriesnya Yonex. Berbeda halnya dengan series Pro-nya yang dia lebih support buat power profesional, pemain-pemain dunia yang dibuat lebih kaku, stiff, dan ini lebih worth it untuk pemain-pemain amatir sekelas kita. Hanya saja yaitu feel-nya ketika dipakai mukul shuttlecock guys, nggak tahu kenapa ya rada kurang isinya kayak beberapa brand di sebelah lainnya yang harganya lebih terjangkau. Dan itu pun sama yang dirasakan dengan kawan saya ketika nyobain raket ini. Untuk memperjelas teman-teman, coba yuk kita dengerin testimoni dari kawan-kawan saya di lapangan. Mantep Mas, tadi dicemes kan kayak enteng, padahal ya tadi tahu ini biasanya gripnya Ando. Saya nyoba ini enteng. Sama Galaxy Flare ya ada harga dan rupa Mas. Jauh lebih enak ini? Iya Mas, jauh lah Mas. Dari harganya udah jauh. Namanya amunisi bahan juga emang udah jauh, masih bagus ini. Ya kalau pribadi sih ya kalau ada dana yang mudah-mudahan ngambil itu yang ya? Game, walaupun nggak yang bisa yang pro, pakai yang game aja dulu nggak. Buat smash sama drive gitu enakan? Enak ini. Enak. Daripada Galaxy. Poin berapa? 1 sampai 10? Tetap 9 Mas. 9? Berarti nyari sempurna ya? Ya. 9,5 nya. Enggak, 9 Mas. Kalau desainnya sama Galaxy Flare andalan bagus mana? Ya ini Mas. Oh itu ya? Ya, karena dipakai atlet dunia juga ya? Bagus lah, rekomendasi lah untuk harga yang ya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, cuma kalau untuk pengen rasain punya Astrock 88D pakai yang game aja udah cocok ya? Sip lah. Gimana menurut? Lebih mahal yang Yonex ya Aslinya? iya kan? Cuma dari segi pukulan saya lebih suka yang ini, Lebih ya, suka Mizuno. Kenapa? Sukanya kenapa? Enak aja mukul, padahal ringan nih raketnya ketimbang yang ini, lebih ringan yang Mizuno kalau secara pemakaian. Gitu ya? Iya. Apa karena lebih agak lentur dikit? Nggak tahu ya. Jadi smashnya rada kerasa lebih nukik gitu? Enggak sih, karena lebih nyaman aja. Nyaman ya? Dia lebih ngebandul di kepala nggak sih? Kayaknya enggak loh Mas. Enggak ya? Tingkat solid ketika mukul shuttlecock solid mana? Masih yang ini loh Mas. Malah karena Mizuno-nya ini yang ya? belum nemu. Emang rasanya rada gimana gitu? Kayak ngeleyang ya. Itu tadi ya guys ya, testimoni dari kawan-kawan saya ketika nyobain raket Yonex Astrock 88D game buat main-main di lapangan guys. Yang satu sih memang kemarin nggak saya head to headin nyobain brand lain ya, atau raket dari brand lain. Yang satunya memang saya cobain perbandingan, dan yang satu sih bilang oke banget, bahkan dia bilang ini sempurna banget. Kalau punya dana pengen dia beli, dia gantiin. Dan yang satunya karena saya kasih perbandingan dengan raket brand lain yang lebih murah, dia nganggapnya sih, dan itu sama yang saya rasakan ya guys ya, nggak tahu kenapa lebih solid di raket yang satunya, padahal harganya lebih murah dan lebih fleksibel sebetulnya. Misalnya kita hitting sound kayak gini guys ya. Nah, raket Yonex ini tuh cenderung ada getaran yang apa ya, bikin dia tuh kalau dibandingin sama raket lain gitu ya, yang nggak tahu secara material mana yang lebih unggul, saya nggak ngerti ya, tapi feel yang saya rasakan tuh kayak lebih bagus yang lain gitu, lebih mantep gitu loh, nggak geter banget gitu. Kalau ini tuh kayak ada getarannya, apa ya, saya juga bingung sih guys menjelaskannya, saya bingung juga. Tapi itu walaupun ada kekurangan itu, ya guys ya, walaupun ada kekurangan itu, tapi dia itu tetap punya power pukulan yang memang oke. Makanya saya wajar banget teman saya tadi yang Syafiq guys, dia bilang ini ngeri banget, sempurna banget, oke banget di tangan dia gitu loh. Nah itulah, jadi hanya feel itu aja yang kerasa ada anehnya sedikit ya.
karena memang head to head dirasain 2 match gitu ya, babak 1 pakai ini, babak 2 pakai itu, atau kita sedang pemanasan ketika udah nyemes mukul-mukul pakai Yonex ini kemudian pakai raket lain gitu, itu kerasa lebih ada perbedaan tingkat solidnya gitu, tingkat tenangnya frame ketika dipukul gitu loh. Dan saya jadi inget banget dengan raket Yonex Nanover 700 yang memang raket kelas profesionalnya para pemain-pemain dunia yang pernah saya review juga guys, teman-teman bisa lihat nanti di channel ini. Yang saya rasakan pun sama. Jadi raket Yonex di harga 2 juta ke atas pun ada satu feel ketika mukul shuttlecock tuh rada geternya dikit. Saya nggak tahu apakah itu memang kelebihan dari material raketnya. Karena kalau itu kekurangan nggak mungkin guys ya, sekelas profesional masa bikin raket yang kekurangannya tinggi. Tapi menurut saya sih itu dengan material karbon yang murni bisa jadi memang Yonex Astrock maupun seri-seri Yonex yang di atas 1 jutaan punya material yang murni dan dia bikin hitting sound-nya tetap nyaring, bahkan ink-nya tuh lebih panjang dari beberapa brand lain di kelasnya. Di sisi lain dia harus sedikit mengorbankan dari apa ya ini tetap masih ada getaran sedikit, tapi pantulannya tuh tetap enak gitu loh, pantulan shuttlecocknya tetap enak. Jadi kalau teman-teman nggak menghiraukan dengan rasa getaran yang sedikit banget ya, ataupun mungkin kalau teman-teman make yang suka-suka make aja bakal nggak ngerasain ya feel agak getar sedikit ini, karena ini masih batas toleransi sih menurut saya. Getarannya tuh masih nggak ganggu pikiran kita ya. Yaitu bisa jadi memang ini kemurnian karbon dari brand Yonex. Makanya kenapa walaupun feel-nya rada kurang solid sedikit itu ketika dibandingkan dengan raket dari brand lain, di sisi lain dia lebih nyaring hitting sound-nya, ink-nya tuh lebih panjang gitu guys. Oke, itu yang saya rasakan ya. Jadi teman-teman yang pernah nyobain raket Yonex bolehlah berbagi di kolom komentar. Karena saya bisa bilang sih sebetulnya pantulannya ini shuttlecocknya tetap oke juga, enak juga, powernya dapat juga. Ya hanya itu rasa sedikit aja yang mungkin teman-teman nggak bakal ngerasakan secara detail seperti saya dan kawan-kawan saya rasakan ya. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan feel pemakaian yang sudah saya rasakan dan kawan-kawan saya rasakan. Saya bisa bilang raket Yonex Astrock 88D Game dengan segala kelebihan dan kekurangan yang saya rasakan, saya bisa bilang raket ini worth it banget 100%. Ya nggak 100% sih, sebetulnya ada raket dari brand-brand lain yang lebih terjangkau, sebetulnya lebih enak. Tapi tetap guys, dengan brand Yonex-nya ini ya Yonex lebih percaya, bukan percaya ya, lebih mantep ya, karena di brand-brand dunia, di sponsor-sponsor super series yang isinya atlet-atlet dunia berkelas internasional itu kan semuanya Yonex. Jadi ya itu kadang ada insting ataupun sugesti pribadi kita ya, kalau bawa raket Yonex, kaos Yonex, sepatunya Yonex ke lapangan itu udah pede banget guys. Urusan skill mah belakangan, menang belakangnya. Yang penting menang dulu di bagian perlengkapannya. Jadi Yonex itu tetap punya bargaining position yang sangat ngeri banget sih. Makanya kenapa ada beberapa orang yang biasanya main ke rumah saya kalau nyari raket bekas review itu emang nggak ada Yonex ya. Iya, karena memang Yonex itu ngeri lah ya, brandnya itu udah gede banget. Di lain sisi kita bisa bilang sebetulnya dengan segala plus minusnya ya, walaupun ada kekurangannya tadi yang kita jelaskan panjang lebar, Yonex kalaupun murah, walaupun misalnya ada kekurangan gitu ya guys ya, tingkat solid atau agak getar sedikit, banyak orang bilang gitu kan, tapi kalau spesifikasinya pas buat kita masing-masing, pasti bakal survive juga, pasti bakal nyaman juga dipakai buat main. Karena yang paling penting itu bukan raketnya brand apa, tapi lebih ke spesifikasinya wajib banget cocok buat tipikal permainan kita, kemudian seberapa power kita, tentu level skill kita ya. Itu bakal mempengaruhi seberapa cocok, seberapa nyaman raket itu dipakai oleh kita atau oleh siapapun. Kayak misalnya saya dulu nge-review raket-raket Power Max yang harga 200 ribuan. Itu enak juga dipakai swing, ataupun raket-raket Kansa 200 ribuan, raket-raket Haikua yang 200 ribuan. Saya bilang enak itu ya feel dipakai main ya. Swingnya tetap enak, tetap nyaman, walaupun tetap mungkin ada beberapa kekurangan kayak agak geter, beberapanya ada yang feelingnya pendek, ada beberapanya yang memang gampang patah dan sebagainya. Tapi di sisi lain, di segala kekurangan yang terjadi di raket-raket itu,
feel yang dirasakan tetap aja. Kalau raket nyaman sesuai dengan spesifikasi kita, speknya nggak terlalu jauh dari power kita atau pola permainan kita, pasti bakal cocok-cocok aja. Bakal fine-fine aja ketika kita pakai main. Oke, semoga bermanfaat informasi kali ini buat teman-teman semuanya. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Masih mantep juga sih.